Salam, saudara-saudara. Selamat datang di channel kami, Paguyuban Wong Angon. Saya, Evangelis Yohanes Parjanto, mengajak saudaraku yang terkasih untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kami kemas dalam bentuk video supaya mudah dimengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu dan memohon supaya Tuhan memberi roh wahyu, roh hikmat, dan roh pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan maksud dari segala firman-Mu. Dan tolonglah Roh Kudus, supaya kami dibimbing dalam perjalanan hidup kami, dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pernahkah kamu merasa lelah mengejar pengakuan, merasa kerja kerasmu adalah sia-sia karena tidak ada yang melihat atau menghargai? Kamu sudah memberikan segalanya, tapi rasanya tetap kosong. Jika iya, kamu tidak sendirian. Ini adalah kisah tentang bagaimana mengubah rasa lelah itu menjadi kepuasan sejati. Sebuah perjalanan dari bekerja untuk manusia menjadi melayani Sang Ilahi. Di dunia arsitektur yang kompetitif, ada seorang arsitek muda bernama Parjanto. Ia sangat berbakat dan ambisius. Setiap garis yang ia gambar, setiap desain yang ia buat, tujuannya hanya satu: mendapatkan pujian, promosi, dan kekaguman dari klien serta rekan kerjanya. Tapi ironisnya, semakin keras ia mencoba, semakin sering ia merasa kecewa. Idenya diambil secara diam-diam oleh temannya, usahanya dianggap remeh, dan rasa frustrasi menjadi teman sehari-harinya. Ia terjebak dalam lingkaran setan, mencari validasi dari luar. Titik baliknya tiba saat Parjanto mendapat sebuah proyek yang ia anggap buangan. Sebuah pusat komunitas di daerah terpencil dengan anggaran yang sangat minim. Lebih buruk lagi, ia harus bekerja di bawah pengawasan Pak Hadi Supardi, seorang arsitek senior yang terkenal sangat teliti. Namun namanya jarang terdengar di panggung arsitektur nasional. Parjanto merasa proyek ini tidak bergengsi dan tidak akan membawa keuntungan apapun bagi karirnya. Dengan setengah hati, ia mengerjakan tugasnya, sekadar memenuhi kewajiban. Sikap Parjanto yang acuh tak acuh tidak luput dari perhatian Pak Hadi Supardi. Suatu sore, saat kantor sudah sepi dan hanya mereka berdua yang tersisa untuk lembur, Pak Hadi mendekati Parjanto. Dengan lembut, Pak Hadi berkata, "Parjanto, saya lihat kamu punya bakat luar biasa, tapi hatimu tidak ada di sini." Parjanto hanya diam, merasa tertangkap basah. Pak Hadi lalu melanjutkan, "Dulu saya juga seperti kamu, selalu mencari pujian, sampai saya sadar ada satu ayat yang mengubah cara saya bekerja. Kolose pasal 3 ayat 23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Pak Hadi menjelaskan bahwa kepuasan sejati bukan datang dari tepuk tangan manusia yang sementara, tapi dari kesadaran bahwa Tuhan melihat setiap detail dan ketulusan hati kita. Bekerja untuk Tuhan membebaskan kita dari beban ekspektasi orang lain. Kata-kata itu bagaikan kunci yang membuka sesuatu dalam diri Parjanto. Malam itu, ia merenung. Ia sadar selama ini ia bekerja dengan cemas, bukan dengan gairah. Besoknya, Parjanto datang ke kantor dengan semangat yang baru. Ia mulai melihat proyek pusat komunitas itu dengan cara yang berbeda. Ini bukan lagi proyek kecil yang memalukan, tapi sebuah kesempatan untuk melayani masyarakat dan, yang terpenting, melayani Tuhan. Ia menuangkan seluruh keahlian dan kreativitasnya. Setiap sudut bangunan ia rancang dengan penuh cinta, memikirkan bagaimana tempat ini bisa benar-benar berguna bagi warga. Ia tidak lagi peduli apakah namanya akan masuk koran atau tidak. Ia menemukan sukacita dalam proses itu sendiri, dalam setiap bata yang terpasang dan dalam setiap senyum para pekerja. Ia berdoa sebelum mulai bekerja, meminta hikmat dan kekuatan Tuhan. Hari peresmian pun tiba. Tidak ada wartawan, tidak ada pejabat tinggi, hanya warga desa yang berkumpul dengan wajah penuh syukur. Anak-anak berlarian gembira,
di taman bermain yang Parjanto rancang dengan detail. Para orang tua berkumpul di aula serbaguna, menikmati fasilitas yang selama ini hanya jadi mimpi. Melihat dampak nyata dari karyanya, hati Parjanto dipenuhi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini jauh lebih memuaskan daripada penghargaan apapun. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Kualitas bangunan yang luar biasa, meski dibangun dengan anggaran terbatas, menjadi buah bibir. Kabar itu sampai ke telinga seorang investor lokal yang sedang mencari arsitek berintegritas untuk proyek besar. Berdasarkan rekomendasi tulus dari warga desa, investor itu menghubungi Parjanto. Parjanto akhirnya mengerti ketika ia berhenti mengejar pengakuan dan mulai bekerja dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Pengakuan itu justru datang dengan sendirinya, dengan cara yang tidak terduga. Ia menemukan kedamaian, tujuan, dan kepuasan yang sejati. Ia tidak lagi bekerja untuk pujian yang fana, tapi untuk kemuliaan yang abadi. Jadi, apapun yang kamu kerjakan hari ini, entah itu tugas kuliah yang membosankan, pekerjaan kantor yang monoton, atau bahkan pekerjaan rumah tangga, ingatlah kisah Parjanto. Ubah perspektifmu. Lakukan semuanya dengan segenap hati, seolah-olah kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena di matanya, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa terberkati, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.